You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Honda diminta menepi, Ducati siapkan langkah cepat. 41 hari penentuan masa depan Marc Marquez. Di tengah gemuruh mesin MotoGP yang belum resmi dinyalakan untuk musim 2026, satu pertarungan besar sudah lebih dulu dimulai. Bukan di lintasan, melainkan di balik meja negosiasi. Nama Marc Marquez kembali menjadi pusat-pusaran rumor, spekulasi, dan kepentingan besar pabrikan. Namun kali ini, Ducati tak ingin sekedar menunggu. Mereka bergerak cepat, tegas, dan penuh perhitungan. Setelah musim 2025 berakhir dengan dominasi mutlak Marc Marquez, posisi sang juara dunia 9 kali melonjak ke level yang bahkan sulit disentuh pembalap lain. Ia bukan hanya pemenang, melainkan simbol keberhasilan Ducati di saat yang paling krusial. Ketika pembalap Desmosedi lain terseok-seok, Marquez justru tampil berapi-api dari seri ke seri, menggendong performa tim pabrikan sendirian. Tak berlebihan jika banyak pihak menyebut Marc Marquez sebagai juru selamat Ducati, di fase ketika pengembangan motor dinilai semakin sulit karena potensi Desmosedi hampir mencapai batas maksimal. Kehadiran Marquez menjadi pembeda utama. Ia membuat motor yang sudah nyaris sempurna tetap terlihat superior. Namun, justru di puncak kejayaan itu, Ducati dihadapkan pada dilema besar. Kontrak Marc Marquez akan berakhir di penghujung musim 2026, dan seperti api yang tersulut bensin, rumor kepulangannya ke Honda kembali menguat. Pabrikan sayap emas memang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Proyek mereka mulai menemukan arah, dan bayangan reuni dengan ikon terbesar era modern MotoGP pun kembali menghantui Ducati. Disinilah Ducati memilih untuk tidak bersembunyi. CEO Ducati, Claudio Domenicali, secara terbuka menyatakan sikap. Seusai peluncuran tim Ducati Lenovo di Madonna di Campiglio, Trentino, Italia, ia tak lagi menutup-nutupi niat Borgo Panigale. Kami tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kami ingin melanjutkannya, ujar Domenicali. Nada suaranya tenang, namun pesannya sangat jelas. Ducati ingin Marc Marquez tetap merah. Menurut Domenicali, hubungan antara Ducati dan Marquez terjalin sangat kuat. Bukan sekedar relasi profesional, melainkan ikatan yang dibangun dari kepercayaan dan hasil luar biasa di lintasan. Kami memiliki beberapa performa luar biasa. Kami memiliki hubungan baik dengannya, dan begitu juga sebaliknya, lanjutnya. Meski begitu, Domenicali mengakui bahwa kontrak Marquez bukan perkara sederhana. Terlalu banyak variabel yang harus dipertimbangkan, mulai dari durasi kontrak, proyek teknis, hingga arah jangka panjang Ducati di era mesin 850cc yang akan datang. Ini kontrak yang rumit, ada banyak hal untuk dipertimbangkan, ujarnya jujur. Namun, di balik kerumitan itu, Ducati menyusun tenggat yang sangat spesifik. MotoGP 2026 akan dibuka di sirkuit Buriram, Thailand pada 27 Februari hingga 1 Maret 2026. Jika peluncuran tim dianggap sebagai titik awal negosiasi serius, maka Ducati hanya memiliki 41 hari untuk menyegel masa depan Marc Marquez sebelum lampu start musim baru menyala. Dan sinyal dari sang pembalap sendiri semakin menguatkan optimisme Ducati. Jika pada pesta juara Ducati bulan lalu, Marquez memberi peluang 8 dari 10 untuk bertahan, kini angkanya naik menjadi 9. Sebuah kode halus namun bermakna besar. Kita sedikit lebih dekat, kata Marquez. Ia juga mengkonfirmasi bahwa kontrak yang sedang dibahas berdurasi 2 tahun. Kita perlu mengevaluasi seluruh situasinya dan memutuskan. Marquez bahkan memprediksi bahwa sebelum balapan pertama digelar, masa depan 2 hingga 3 nama paling diburu di MotoGP akan segera diketahui. Sebuah pernyataan yang semakin menebalkan kesan bahwa pengumuman besar tinggal menunggu waktu. Namun, di balik fokus penuh pada Marquez, muncul pertanyaan lain yang tak kalah sensitif. Bagaimana dengan Francesco Bagnaia?
Pembalap yang sebelumnya menjadi wajah utama Ducati menjalani musim 2025 yang berat. Performanya inkonsisten, emosinya kerap terlihat di publik, dan beberapa komentarnya bahkan memicu gesekan internal. Padahal, sebelum kedatangan Marquez, Bagnaia adalah pusat proyek Ducati dan kebanggaan Bolonya. Saat ditanya soal masa depan Pecco, Domenicali tak memberikan jawaban yang sepenuhnya menenangkan. Ia berharap Bagnaia akan bangkit di tes pramusim, tetapi tak ada jaminan posisi aman sebagai pembalap kedua. Di sisi lain, Ducati punya banyak opsi. Alex Marquez dan Fermin Aldegur di Gresini menunjukkan potensi besar. Dari luar, nama Pedro Acosta terus berembus dalam spekulasi panas. Ini soal apakah kita pertama-tama menyelesaikan paket Marquez dan kemudian mulai berpikir soal pembalap keduanya, kata Domenicali. Pecco ada di hati kami, dan tentunya kami menaruh perhatian besar pada apa yang akan terjadi di tes. Dengan waktu yang terus berjalan, Ducati tampak memilih strategi jelas. Kunci Marc Marquez terlebih dahulu, baru susun kepingan lainnya. Dan jika rencana itu berhasil dalam 41 hari ke depan, pesan untuk Honda akan sangat tegas. Marc Marquez bukan untuk diperebutkan, ia sudah berada di rumah yang tepat. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez tegaskan Ducati masih jadi rumah utama menuju MotoGP 2027. Kontrak baru tinggal menunggu waktu. Nama Marc Marquez kembali menjadi pusat pusaran isu besar di pedok MotoGP. Bukan soal agresivitasnya di lintasan, bukan pula soal gaya balap ekstrim yang selama ini menjadi ciri khasnya, melainkan tentang masa depan. Ketika kalender MotoGP bergerak menuju era baru dengan mesin 850cc pada 2027, satu pertanyaan besar mengemuka. Di mana Marc Marquez akan melanjutkan kariernya? Jawaban awalnya cukup tegas. Ducati Lenovo Team masih menjadi opsi utama bagi sang 9 kali juara dunia. Setelah musim 2025 berakhir dengan manis, ditandai gelar juara dunia yang ia raih bersama Ducati, banyak yang menduga kontrak baru akan segera ditekan. Namun hingga awal 2026, kepastian itu belum juga hadir. Kontrak Marquez dengan Ducati Corse akan berakhir di penghujung musim ini, sementara kesepakatan untuk MotoGP 2027 dan 2028 masih sebatas wacana dan diskusi. Situasi ini membuka ruang bagi rumor. Pedok MotoGP yang tak pernah sepi dari spekulasi pun mulai bersuara. Salah satu isu paling menggema adalah kemungkinan kembalinya Marquez ke Honda, pabrikan yang membesarkan namanya. Apalagi sepanjang 2025, Honda perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah bertahun-tahun terpuruk. Namun di tengah kabar liar itu, Marquez memilih bicara langsung. Dalam peluncuran skuad Ducati Lenovo Team bertajuk Campioni in Pista di Madonna di Campiglio, Italia, pembalap asal Cervera itu memberikan sinyal yang sulit disalahartikan. Jika semuanya berjalan baik, ia tak berniat pergi. Jika Anda melihat karier saya, jika saya nyaman di satu tim, bisa melaju cepat dan semuanya berjalan baik, maka saya coba tidak pindah. Ujarnya dengan nada tenang namun syarat makna, seperti dikutip dari MotoGP.com. Jadi tentu saja, pilihan pertama saya adalah mencoba bertahan di Ducati. Tetapi mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Pernyataan itu seolah menjadi penegasan bahwa Ducati bukan sekedar tempat singgah dalam fase akhir kariernya. Ducati telah memberinya apa yang selama bertahun-tahun hilang di Honda. Motor kompetitif, stabilitas teknis, dan rasa percaya diri untuk kembali menjadi Marc Marquez yang ditakuti. Namun Marquez juga bukan pembalap yang gegabah. Meski sudah merasakan manisnya gelar dunia bersama Ducati, ia menyadari bahwa setiap keputusan ke depan akan berdampak besar, terlebih usianya yang akan menginjak 33 tahun pada 17 Februari 2026. Sepertinya lama-lama kontrak ditandatangani makin cepat, katanya sambil tersenyum, setengah bercanda namun penuh arti. Kami sedang berdiskusi, tetapi saya perlu mengevaluasi semuanya. Kalimat itu menjadi kunci. Marquez tidak menutup pintu bagi opsi lain. Ia ingin melihat arah proyek Ducati di era 850cc, memahami peta kekuatan lawan, dan memastikan bahwa motor yang akan ia tunggangi tetap mampu membawanya bersaing di level tertinggi. Di sisi lain, Ducati pun tak tinggal diam. Manajer Ducati Lenovo Team Davide Tartozzi mengakui bahwa mempertahankan Marc Marquez adalah prioritas utama mereka.
Bagi Ducati, Marquez bukan hanya juara dunia, tetapi simbol dominasi dan magnet global bagi tim asal Borgo Panigale tersebut. Kami berusaha memperbaharui kontrak sang juara dunia, itu jelas, seperti yang dulu kami lakukan dengan Pecco, lalu kita lihat saja nanti. Namun ia juga menegaskan bahwa Ducati tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Saat ini kami benar-benar fokus pada tes pertama, tambahnya. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan Ducati sebagai pabrikan. Mereka tidak ingin kontrak besar mengganggu konsentrasi teknis di awal musim, terlebih menjelang fase krusial pengembangan motor untuk masa depan. Kami tidak berada di bawah tekanan. Kami ingin menyelesaikan kontrak baru untuk, jika memungkinkan, sang juara dunia. Dan kemudian kita lihat saja nanti. Pungkas Tartosi, mantan pembalap World CBK itu. Bagi Marquez, situasi ini mungkin terasa seperti deja vu, berada di titik di mana kekuatan, pengalaman, dan waktu harus diseimbangkan dengan cermat. Ia tak lagi sekedar pembalap muda yang bisa mengambil risiko tanpa perhitungan. Kini setiap langkah adalah strategi. Namun satu hal jelas, Ducati telah memberinya kembali rasa lapar akan kemenangan, dan Marquez telah membuktikan bahwa ia masih mampu membayar kepercayaan itu dengan prestasi tertinggi. Apakah tanda tangan kontrak baru akan segera ditekan? Ataukah akan ada kejutan besar menjelang MotoGP 2027? Untuk saat ini, Marquez memilih menikmati momen, tetap fokus, tetap cepat, dan membiarkan lintasan menjadi jawaban paling jujur atas masa depannya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Nuansa merah putih yang menggugah, Marc Marquez dan semangat baru bersama Ducati Desmosedici GP26. Sorotan lampu di Trentino, Italia, seolah menyatu dengan warna merah menyala yang mendominasi panggung peluncuran Ducati Corse. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di balik kemegahan acara launching, Ducati Desmosedici GP26 tampil dengan sentuhan baru yang langsung mencuri perhatian. Dua garis putih yang tegas membelah dominasi merah ikonik Borgo Panigale. Nuansa merah putih itu bukan sekedar estetika, ia membawa sejarah, identitas, dan kini membangkitkan motivasi Marc Marquez. Bagi Marquez, Desmosedici GP26 bukan hanya motor baru, ia adalah simbol kelanjutan perjalanan, pernyataan tekad, dan pengingat bahwa hasrat juara tidak pernah padam. Sebagai pembalap Ducati Lenovo sekaligus juara dunia bertahan, Marc Marquez menyambut livery anyar itu dengan senyum khasnya, senyum seorang petarung yang kembali menemukan api. Peluncuran resmi Ducati Corse kali ini memang terasa istimewa. Tidak banyak perubahan ekstrim pada eksterior motor. Ducati memilih pendekatan elegan dan bermakna. Dua garis putih di bagian sayap menjadi pembeda utama, sekaligus penghormatan terhadap perjalanan panjang pabrikan asal Italia tersebut yang genap berusia 100 tahun pada Juni mendatang. Merah tetap menjadi pusat perhatian, tetapi putih hadir sebagai penegas sejarah. Mauro Grasili, CEO Ducati Sporting Director, menegaskan bahwa pilihan warna ini bukan keputusan sembarangan. Ada filosofi yang tertanam di setiap lekuk Desmosedici GP26. Kombinasi warna ini adalah DNA Ducati. Ini tentang olahraga kami, jiwa kami, dan sejarah kami. Merah jelas adalah identitas kami, tetapi putih mengingatkan siapa kami dan dari mana kami berasal, ujar Grasili dalam peluncuran yang disiarkan langsung melalui kanal resmi MotoGP. Nuansa historis itulah yang rupanya turut menyentuh Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku sangat menyukai tampilan baru motornya. Bagi Marquez, livery bukan sekedar cat, ia adalah aura, sugesti, dan bagian dari psikologi balap. Saya sangat menyukai livery baru ini, ujar Marquez sambil tertawa. Motor yang cepat harus punya livery yang bagus, candanya, namun dengan nada penuh keyakinan. Di balik canda itu tersimpan kerja keras yang luar biasa. Musim dingin Marquez tidak dihabiskan dengan santai. Ia melalui masa rehabilitasi yang kembali menguji fisik dan mentalnya. Cedera memang bukan hal baru bagi pembalap asal Cervera tersebut, tetapi setiap fase pemulihan selalu menjadi pengingat betapa mahalnya harga sebuah gelar.
Saya bekerja sangat keras selama musim dingin untuk memastikan kondisi fisik saya prima menuju seri pembuka di Thailand, ungkap Marquez. Latihan intensif, disiplin ketat, dan fokus penuh menjadi menu harian Marquez. Bukan tanpa alasan, ia sadar mempertahankan gelar seringkali lebih sulit daripada merebutnya. Terlebih kompetisi MotoGP 2026 diprediksi semakin ketat. Dari sisi teknis, Ducati Desmosedici GP26 memang masih menyimpan banyak misteri. Ducati tidak mengumbar detail spesifikasi secara gamblang, namun sejumlah bocoran menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan pada sektor aerodinamika, chassis, dan mesin. Meski regulasi MotoGP memberlakukan pembekuan pengembangan mesin untuk musim 2026, para insinyur Italia disebut berhasil menemukan tenaga tambahan melalui pendekatan inovatif. Akselerasi dan kecepatan puncak dikabarkan menjadi fokus utama. Ducati ingin memastikan keunggulan mereka tetap terjaga, bahkan sebelum era regulasi baru MotoGP 2027 dengan mesin 850cc benar-benar dimulai. Ancaman dari para rival pun tidak bisa diabaikan. Aprilia yang musim lalu menunjukkan perkembangan pesat, siap menjadi penantang serius. Konsistensi Ducati memang luar biasa, tetapi Marquez paham bahwa keunggulan hari ini bisa runtuh jika lengah sedetik saja. Namun ada satu hal yang berubah dari Marc Marquez saat ini, pola pikirnya. Jika dahulu ia identik dengan agresivitas tanpa kompromi, kini Marquez tampil lebih matang. Ia belajar dari masa lalu, dari kecelakaan hebat di Jerez 2020 yang membuatnya menderita selama 4 tahun penuh perjuangan. Tahun 2025 memberikan dorongan besar, kata Marquez. Setelah semua yang saya alami, musim itu memicu motivasi baru untuk terus mengejar kemenangan. Marquez menyadari bahwa dalam karier seorang atlet, ada fase ketika tujuan tercapai dan semangat bisa menurun. Namun ia menolak terjebak dalam zona nyaman. Setiap hari saya berlatih dengan pola pikir seolah-olah saya tidak akan pernah merasakan kemenangan lagi, ungkapnya jujur. Dengan demikian, saya memaksa diri untuk tetap lapar. Kini dengan livery merah putih Desmosedici GP26, Marc Marquez membuka lembaran baru, bukan sebagai pembalap yang puas dengan masa lalu, melainkan sebagai juara yang masih ingin menulis sejarah. MotoGP 2026 pun menjadi panggung pembuktian apakah nuansa merah putih ini akan kembali mengantar Marquez dan Ducati ke puncak kejayaan. Satu hal yang pasti, api itu masih menyala dan Marc Marquez dengan Ducati Desmosedici GP26 siap menyalakannya di setiap tikungan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your